Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, akhirnya kita tiba pada hari perayaan Paskah, di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam perayaan Paskah kali ini, saya mengajak kita semua, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita minta pimpinan Tuhan melalui doa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam perayaan Paskah kemenangan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu dan kami berdoa Tuhan memberkati kami. Tolong hamba-Mu di dalam pengurapan Roh Kudus, dan biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan mendapat bagian terbaik di hati kami. Bertumbuh dan berbuahlah firman itu dan menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-56b sampai ayat yang ke-12. Namun untuk melengkapinya saya akan membaca dari pasal 23 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Haleluya. Dari tahun ke tahun kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini dalam perenungan kita dari firman Tuhan yang kita baca, ada satu pertanyaan yang saya ajukan kepada nats ini, yaitu
apa yang harus dibuat oleh orang percaya ketika mereka merayakan Paskah. Sekali lagi, apa yang harus dibuat oleh orang percaya ketika mereka merayakan Paskah? Sederhananya saya mau bilang begini, apa yang harus kita buat, hai jemaat Tuhan, dalam kita merayakan Paskah kali ini? Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya dapati beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam merayakan Paskah ada satu penegasan kepada kita bahwa kita harus selalu mencari yang namanya hidup di dunia kehidupan. Sekali lagi, mencari yang namanya hidup di dunia kehidupan. Mari kita perhatikan apa yang dituliskan oleh tabib Lukas dalam ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tidak asing lagi bagi kita bahwa dua orang yang berbicara kepada para perempuan ini adalah malaikat Tuhan. Dan mereka bertanya kepada para wanita ini, mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seolah-olah Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam perayaan Paskah ini, mari kita terus berjuang untuk mendapatkan yang namanya kehidupan yang lebih baik, mendapatkan yang namanya berkat-berkat penopang penunjang kehidupan. Bukan mencari di dunia orang mati, bukan mencari di antara dunia orang mati, tetapi mencarinya di dunia kehidupan, di mana ada Raja yang hidup, Tuhan yang hidup, pribadi yang hidup, sumber hidup itu ada, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang berusaha berjuang untuk mendapatkan yang namanya hidup itu, supaya tetap hidup. Ada orang menggunakan kuasa kegelapan dari dunia kematian, dunia gelap, memakai jimat dan sebagainya. Ada orang yang mau mendapatkan usaha yang baik diberkati dalam hidupnya, mendapatkan teman hidup yang baik menurut ukuran mereka. Mereka datang kepada dunia orang mati. Ada yang membawa tanah dari kuburan untuk mendapatkan perlindungan, dijadikan sebagai jimat. Ada yang berusaha dengan berbagai cara dari dunia orang mati untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya mau katakan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, engkau dan saya, hai orang percaya, Tuhan mau kita berhenti dari yang namanya mencari berkat kehidupan dari dunia kematian. Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kepercayaan kita sia-sia. Tapi karena dia sudah bangkit, dia hidup, maka tidak perlu tambah ini dan tambah itu kepada kepercayaan kita. Nggak perlu tambah macam-macam. Lihat perempuan-perempuan ini, mereka tahu, mereka melihat di mana Yesus dibaringkan dalam kuburan itu. Dan kemudian mereka pulang, mereka mempersiapkan rempah-rempah. Pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, mereka sudah datang dalam kesedihan, kedukaan, berusaha untuk mau meminyaki tubuh Tuhan, merempah-rempahi, mewangi-wangikan tubuh Tuhan Yesus. Tetapi datang sudah enggak ada. Yesus tidak ada di situ. Batu yang menutup pintu kubur itu pun sudah terguling. Mereka tidak menemukan yang namanya orang mati. Mereka tidak menemukan yang namanya Yesus yang dikuburkan pada 3 hari yang lalu. Tapi malah mereka menemukan
2 orang malaikat yang hidup, yang bisa berbicara kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari berhenti melakukan hal-hal yang berhubungan dengan orang mati. Biar iman kita hanya kepada Yesus. Jangan kau pergi ke dunia orang mati, ke pekuburan. Di sana engkau mulai berbicara, oh berkati cucumu ini. Oh berkati cicitmu ini. Berkati anakmu ini. Engkau mau pergi merantau, engkau ambil tanah dari kuburan kakekmu. Dan kemudian engkau jadikan itu sebagai kekuatan untuk hidupmu. Dengarkan, berhenti. Karena Yesusmu hidup, andalkan Yesusmu yang hidup. Percayakan hidupmu, percayakan usahamu, percayakan pendidikanmu, percayakan segala sesuatu kepada Yesus. Karena Yesus hidup, kalau memang engkau percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, rempah-rempah yang mereka bawa untuk meminyaki, memberi wangi-wangian kepada Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Haleluya. Mari cari hidup di dunia orang hidup. Berhentilah, bertobatlah dengan yang namanya sinkritisme. Mencampur baurkan kuasa kegelapan dan sebagainya pada imanmu kepada Yesus. Berhentilah, percaya Yesus bangkit, Yesus hidup, dia sanggup untuk menolongmu. Dia sanggup untuk memberkatimu. Tapi di manakah kepercayaan kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua, dalam merayakan Paskah, mari kita lihat malaikat Tuhan berbicara kepada para wanita ini. Dia bilang begini, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dengan Paskah ini Tuhan mau untuk kita selalu ingat firman Tuhan. Orang Manado bilang ingat-ingat Jo. Ingat-ingat firman, ingat firman Tuhan, jangan lupa firman Tuhan. Sebab kalau lupa firman Tuhan, maka kita akan melakukan yang bukan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Malaikat mengingatkan perempuan-perempuan itu, hei kalian ingat, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan diselipkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Kalian lupa kah? Malaikat seolah-olah bilang begitu. Kalian lupa, enggak ingat. Tuhan Yesus sudah bilang, dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia disalibkan. Dia dikuburkan. Tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ingat firman itu. Mari ingat firman Tuhan. Mari selalu ingat firman Tuhan. Mari, bagaimana cara kita mengingatnya? Kita membaca. Terus kita membaca, terus kita merenungkannya siang dan malam. Supaya kita tidak bersikap, bertindak, berbuat yang tidak sesuai dengan firman. Haleluya. Haleluya. Selalu ingat firman. Selalu ingat firman. Jangan lupakan firman. Renungkan itu siang dan malam. Karena itulah kekuatan kita. Dibilang orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dibuatnya
berhasil. Haleluya. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ingat itu tertulis dalam Alkitab. Rasul Paulus berkata, dia disalibkan, dia mati dan dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua sesuai dengan kitab suci. Dia sudah bangkit, jangan lupa Yesus sudah bangkit bagimu. Karena itu mari bangkit, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tinggalkan semua yang berhubungan dengan dunia kematian. Tinggalkan semuanya. Engkau pegang jimat, engkau pegang kuasa gelap, engkau suka mencari berkat di dunia pekuburan. Dengarkan saya mau katakan kepadamu, berhenti. Hentikan itu, tolak itu, buang itu. Sekarang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya? Ingat firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita buat dalam merayakan Paskah? Saya melihat bagaimana Simon Petrus. Saya baca dari ayat 12. Setelah para wanita itu bersaksi kepada para rasul. Ayat 11 berkata tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Tapi lihat, sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Dia risau, dia gelisah, dia bingung, dia cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia cemas? Kenapa dia resah? Kenapa dia bingung? Karena dia tidak mau percaya kepada apa yang sudah dikatakan oleh para wanita itu. Para wanita itu berkata, malaikat Tuhan sudah bilang dia sudah bangkit. Mereka ingat firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit, dia sudah ada di Galilea. Tapi karena Simon Petrus pun tidak mau percaya, maka dia terus bertanya-tanya, dia terus gelisah, dia terus resah. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Biarkanlah Paskah ini yang kita buat dalam perayaan Paskah kali ini, kita semakin percaya kepada firman yang diberitakan. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang cemas, orang yang bingung, orang yang tidak tahu buat apa hanya karena tidak percaya. Percayalah kepada Yesus, percayalah kepada firman, maka kita akan beroleh ketenangan. Haleluya. Kalau kita tidak percaya firman, kita orang yang bingung. Kita orang yang bertanya-tanya terus dalam hati kita. Wah, mengapa ini? Mengapa ini? Bagaimana ini? Harus bagaimana? Mengapa ini terjadi? Tapi kalau kita percaya kepada firman yang diberitakan, percaya kepada firman yang kita baca yang ada dalam Alkitab ini, yang dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, yang kita renungkan, percaya itu, maka kita akan beroleh ketenangan. Kita tidak dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran, kita tidak dikuasai oleh yang namanya kecemasan dan membuat kita down, tetapi akan bangkit, terus naik. Karena itu saudara yang kekasih, dengarkan saya mau katakan, tinggalkan praktek-praktek yang berhubungan dengan dunia orang mati. Yang kedua, ingat selalu kepada firman Tuhan. Selalu ingat firman. Baca, renungkan, lakukan. Yang ketiga, tetap percaya kepada firman yang diberitakan. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan kepada kita yang menjamin kehidupan kita sekarang dan dalam kekekalan. Percaya dan jangan pernah tidak percaya. Kalau engkau dan saya tidak percaya, maka kita akan terus bingung, bimbang, cemas, ragu, hidup menjadi tidak tenang. Dan apa yang terjadi? Bisa saja kita akan beralih kepada keyakinan yang lain, kembali percaya kepada roh-roh orang mati, kembali percaya kepada kuasa kegelapan. Kita meninggalkan Yesus. Dengar, Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut.
Yesus memberikan kepada kita kehidupan. Yesus memberikan kepada kita kekuatan baru, semangat baru, hidup baru. Katakan, Yesus bangkit, aku pun mau bangkit. Haleluya. Karena kita percaya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Yesus sudah hidup bagi kita, maka ada hari esok. Yesus sudah hidup bagi kita, maka ada harapan untuk masa depan. Yesus sudah hidup bagi kita, maka semuanya pasti. Janji Tuhan tidak ada yang gagal. Akan tergenapi, akan terlaksana, akan kita alami sekarang hingga kekekalan. Karena Yesus yang kita percayai, Tuhan kita hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kematian dan memberikan kemenangan kepada kita. Saya akhiri khotbah ini dengan berkata, hai engkau pemenang, teruslah mengalami, meraih kemenangan itu. Karena Kristus kita sudah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan maut, dan menjamin semua yang baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan menjadi berkat, menjadi pegangan, menjadi arahan bagi kami untuk terus berkata, Tuhan Yesus hidup dan menjamin kehidupanku sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, hai umat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami.